Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Buah film berjudul Champion tahun 2018, di mana jagoan kita semua yakni mamang-mamang dari Korea, siapa lagi kalau bukan Ma Dong-suk alias Don Lee, akan beraksi lagi di dalam film ini. Pasti akan sangat seru dan beradrenalin, sehingga langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan Cekicro. Cerita diawali dengan berlatar di Los Angeles, Amerika Serikat, lebih tepatnya sebuah klub malam yang di situ ada seorang pria Korea bernama Jin Ki yang tengah dikeroyok oleh beberapa orang barat. Saat itulah muncul jagoan kita semua yang ternyata merupakan seorang security alias satpam klub malam yang langsung menarik Jin Ki dan mengamankannya. God. Sorry. Inilah Ma Dong-suk yang dalam film ini dia bernama Mark, kita panggil saja Mark. Mark diketahui adalah mantan atlet panco yang pernah masuk jajaran 10 atlet panco terbaik dunia, di mana Jin Ki yang sudah kenal lama dengan Mark pun membujuknya supaya mau membantunya mendapatkan sejumlah uang supaya bisa pulang ke Korea. Caranya dengan Mark ikut adu panco yang diadakan di dalam klub tersebut. 딱 한 방 보내줘. 마지막으로. Please. 나 형 믿어. 무조건 이겨야 돼. 오케이. Disinilah Mark menunjukkan kekuatan fisik, skill, dan teknik panconya, di mana tanpa ekspresi yang berlebihan dan mengeluarkan energi yang besar, Mark dengan santainya mampu mengalahkan juara panco di klub tersebut hingga membuat Jin Ki mendapatkan semua uangnya. Tak terima dengan kekalahan, si lawan pun berniat untuk menghajar Jin Ki, tapi tiba-tiba ya, Mark menghajar kawan-kawan si juara panco yang notabene adalah para pelanggan di klub tersebut, sehingga Mark langsung dipecat oleh owner klub saat itu juga. I call you when I get Korea. Nobody messes with. Setelah berhenti jadi satpam diskotik, Mark pun beralih menjadi seorang satpam mall yang hari-harinya dipenuhi dengan petualangan seru seperti membantu wanita tua membawakan belanjaannya. Yang karena sudah bosan menjadi satpam, Mark akhirnya memutuskan untuk pulang ke Korea sesuai dengan undangan Jin Ki ketika di klub malam tadi. 형, 이거 다시 제대로 발돋움할 수 있는 마지막 기회다. Dan inilah sang juara. Tiba di Korea, Mark langsung disambut oleh Jin Ki dengan mobil sportnya yang sekilas sudah hidup sukses dan berhasil, yang padahal Mark sudah tahu dan sudah bisa menebak jika Jin Ki hanya gaya-gayaan supaya Mark mau menuruti semua permintaannya. Untuk membebenjokan atau menyenangkan hati Mark, Jin Ki mengajak Mark ke beberapa tempat wisata seperti Tower Korea, Taman Kota, dan sebuah klub malam untuk bersenang-senang. 근데 쟤 오빠 왜 저러고 있어? 누구? Namun karena Mark sudah bertahun-tahun bekerja sebagai seorang security club, dia nampaknya sulit lepas dari profesi tersebut, sehingga alih-alih akan hiburan, dia justru ngajanteng memperhatikan para pengunjung, bahkan ikut membantu meringankan pekerjaan satpam di sana. 화장실 어디예요?
Tiba di hotel, Jinky sengaja memberikan hadiah supaya bisa mengambil hatinya si Mark dengan cara memberikannya alamat rumah ibu kandungnya, si Mark yang sudah puluhan tahun tidak bertemu. Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah mall yang di situ ada seorang rentenir bernama Yo. Kita panggil saja si rentenir ini bebenguknya yang menagih utang kepada beberapa pedagang baju di mall tersebut. 내가 웃어야 여러분들이 웃는 거고. Saat itulah muncul si Jinky yang datang untuk menemuinya. Jinky ternyata bermaksud untuk mengajak si rentenir menjadi sponsornya si Mark, di mana Jinky memiliki sebuah rencana untuk mengikut sertakan Mark dalam turnamen panco se-Korea Selatan, sekaligus memasukkannya dalam daftar taruhan alias judi panco online, sehingga keuntungan yang akan didapatkan bisa membuat si rentenir ini tergiur untuk mensponsorinya. 내가 컨트롤. Kembali ke Mark yang sedang mencari alamat rumah ibunya. Berdasarkan alamat yang tertulis, memang benar itulah rumahnya. Namun yang ada di sana hanyalah dua anak kecil bersama ibunya, yang ternyata adalah salah satu pedagang baju di mall yang kita lihat tadi. Beberapa kali Mark datang ke alamat tersebut, tetapi dia tetap tidak bisa menemui ibunya dan justru hanya menemukan dua anak kecil yang sama serta ibu mereka yang bernama Sojin. Ini orangnya. 엄마, 밖에 막 이렇게 큰 아저씨 왔었어. Karena penasaran kenapa Sojin tinggal di rumah ibunya, Mark pun sempat mengikutinya sampai ke mall dan tetap tidak bisa mengetahui siapa si Sojin ini. Setelah tidak berhasil menemui ibunya, Mark langsung ikut Jinky menemui orang yang akan mensponsorinya dalam laga tinju, yakni si rentenir, di mana Mark langsung dibawa ke tempat laga panco amatir untuk melihat seberapa kuat dan hebat dirinya. Di situ kita akan diperkenalkan dengan penyokong dana si rentenir, bisa dibilang bosnya lah. Dia bernama Kim. Kim ini adalah anak orang kaya yang punya kekuasaan, sehingga ketika melihat Mark memiliki potensi untuk menghasilkan cuan atau pundi-pundi uang, Kim pun langsung setuju untuk memberikan dana sponsor untuk si Mark. 어떻게 돈 좀 될 것 같아? Karena sudah punya dana dari sponsor, Jinky pun mengajak Mark ke restoran Korea yang tentu saja makanannya Korea semua. Pada awalnya Mark menolak memakan itu, tetapi ketika sudah mencobanya sekali, Mark langsung ketagihan, bahkan menghabiskan belasan mangkok dengan menu yang sama. 아, 형. 이따가 경기장 가면 첫 번째 이거 더 시켜줘. 여기 청주 하나요? Mereka berdua mendapat hotel mewah yang di situ ada sebuah kursi pijat sama seperti sebelumnya. Mark awalnya menolak, tetapi ketika sudah mencobanya sekali, dia pun tersenyum sambil menikmati pijatan kursi tersebut. 한식 져주기도 하고. 형? Tak ingin sembarangan mensponsori seseorang, si rentenir ternyata lumayan cerdas dengan berupaya menghubungi seorang atlet panco nomor 1 di Korea, yaitu bernama Kombo. Ini babangusnya. Kombo diundang ke klub untuk melihat dan mengamati seberapa hebat si Mark ini, dan setelah melihat satu pertandingan, Kombo langsung bisa menebak jika Mark berada di level yang berbeda dan memiliki potensi besar untuk menjadi seorang atlet panco terbaik yang pernah ada. 10년 전쯤인가? 그 세계대회에서 무제한급 랭킹 10위까지 올랐을 때 기술 들어가는 거 보니까
Tak disangka di situ juga ada si Sojin yang ikut menonton. Rupanya Sojin penasaran dengan sosok Mark yang selalu datang ke rumahnya dan sempat membuntutinya sampai ke toko, yang justru kedatangannya disambut oleh si rentenir yang mana si Sojin ini memiliki sejumlah utang kepada dirinya. 아까 그 여자 아니야? 사람들 많아서 봐주는 거다. 뭔가 씨. 왜 이래요? Karena Mark terus menang, si rentenir ingin meningkatkan keseruan dengan mempertarungkan Mark melawan si Combo, sang atlet panco Korea nomor 1, di mana mereka berdua sama-sama menolaknya, yang akhirnya membuat si rentenir menjadi marah. Sebagai seorang jagoan panco yang bodoh amatan, Mark tentu tidak nyaman jika harus diatur dengan siapa dia akan bertarung, di mana Jinki yang mulai khawatir Mark tidak mau menurutinya pun mencoba untuk menyenangkan hatinya dengan bertanya siapa wanita yang menontonnya tadi. 죄송합니다. 제가 정리할게요. 형! 형! 아까 그 여자 때문이지? Merasa ada hubungan di antara mereka berdua, Jinki berinisiatif untuk menemui Sojin di tokonya demi bisa menyenangkan Mark agar mau bertanding kembali. Namun tiba-tiba muncullah si rentenir bersama anak buahnya yang langsung menghajar Jinki gara-gara Mark yang tidak mau diatur dan pergi begitu saja tanpa sopan santun. Tak diduga muncullah Mark yang datang untuk menolong. Semua anak buah si rentenir pun dihajar sampai pingsan. Bahkan Mark sama sekali tidak goyah ketika mendapat serangan yang mengenai beberapa bagian tubuhnya. Beruntung bagi si rentenir, polisi setempat keburu datang sebelum Mark menghajar babangusnya, sehingga Jinki dan Mark pun digelantang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Karena Mark tidak memiliki identitas kewarganegaraan Korea, bapak polisi pun menjadi ragu untuk melepaskannya, sehingga Jinki segera menjelaskan jika Mark ini adalah atlet panco profesional yang datang ke Korea untuk bertanding. Dan jika bapak polisi tidak percaya, monggo silahkan buktikan sendiri. 잘하네. Tak lama muncullah Sojin bersama dua anaknya. Mereka langsung teriak paman sambil memeluk Mark. Dilanjutkan dengan Sojin yang menunjukkan foto masa kecilnya bersama sang bunda, yang ternyata ibu kandung Mark sudah meninggal dunia sekitar 1 tahun lalu. Dan Sojin ini mengaku sebagai adik kandung Mark yang lahir dari ibu yang sama tetapi dari bapak yang berbeda. 도와주십시오. 도와주십시오. 삼촌, 여기 타면 돼. Setelah si rentenir memutuskan ikatan kontraknya, Jinki dan Mark tentu tidak punya tempat tinggal lagi, sehingga mereka berdua kini tinggal di rumah Sojin yang secara teknis ini juga rumahnya si Mark. 학교 다녀오겠습니다. 안녕. Meski Mark dan Sojin adalah saudara kandung satu ibu beda bapak, mereka berdua tentu masih canggung, apalagi belum pernah bertemu sama sekali sebelumnya. Namun dengan tinggalnya Mark di rumah ini jelas membuat suatu perubahan besar. Di antaranya ketika Sojin selalu jengkel dengan anak sekolah bandel yang tidak mau pergi, kini langsung getar-getir setelah melihat Mark bersamanya. Juga kemunculan dua
menagih utang yang merupakan anak buah si rentenir yang salah satu dari mereka sudah mengenal Mark dan takut untuk melawannya. Tetapi yang satu lagi kebetulan adalah orang baru sehingga dia petantang petenteng di hadapan Mark yang langsung dikasih paham saat itu juga. Esoknya mereka berdua pun datang lagi, namun ketika melihat Mark di depan rumah mereka langsung balik lagi. 삼촌, 같이 밥 먹어요. Sementara itu, si rentenir jelas masih tak terima dengan perginya si Mark, sehingga dia mencari petarung panco yang lain yang merupakan mantan narapidana yang sempat dipenjara gara-gara menggunakan doping dalam setiap pertandingannya. Dia dijuluki Punch alias si Bogem. Kita panggil saja si Bogem supaya lebih berubah menyebutnya saya dan mudah diingat. Seorang petarung panco yang tidak sportif dan siapapun yang menjadi lawannya pasti cedera setelah bertanding dengannya. 완전 내 스타일이지. 에? 이 새끼는 지랑 게임에서 붙은 새끼 손을 아작을 내는 게 버릇이라는 거지. Kembali ke Mark yang sedang duduk bersama Jinky. Setelah kasus si rentenir kemarin, Mark sudah ogah-ogahan untuk mau menerima ide si Jinky bertanding lagi. Tetapi ketika dua ponakannya yang membujuk, Mark tentu tidak bisa menolaknya. Ternyata ide Jinky adalah untuk mengangkat nama dan pamor Mark di mata publik, karena selain ada kamera yang meliput pertandingan ini, orang yang akan Mark lawan ternyata adalah si Kombo, sang atlet panco nomor 1 di Korea. 고마워. 삼촌 화이팅! 파이팅. 야, 이제야 뭔가 왜? Meski pertandingan berlangsung sengit dan Mark sempat kesulitan untuk menghadapinya, Kombo jelas bukanlah tandingan sang madongsuk berbadan penuh daging ini, sehingga Mark menang dalam pertandingan persahabatan tersebut dan membuat keduanya ponakannya menjadi bahagia. Saat sedang makan, muncullah dua orang botak yang merupakan murid si Kombo. Sebagai atlet profesional, Kombo jelas malu dengan perilaku muridnya dan memohon maaf atas tindakan kedua muridnya, yang justru kejadian itu menjadi awal persahabatan antara mereka berdua. Singkat cerita, malam pun poek. Ketika Mark dan Sojin duduk berdua, mereka berdua memulai pembahasan yang berat dan mendalam tentang kehidupan masa lalu, terutama ibu mereka berdua, yang mana Sojin ini nampak menyembunyikan sesuatu, sepertinya tidak ingin Mark ketahui. Tapi pada intinya, Sojin memberitahu jika almarhum sang bunda sangat menyayangi Mark. Bahkan di detik-detik ajal menjemput, beliau sang jenat sempat menyebut nama Mark, berharap bisa bertemu untuk terakhir kalinya. 엄마 보고 싶다. Berkat pertandingan kemarin, kehidupan masa lalu Mark pun ditayangkan di televisi, yang memang itulah rencana Jinky sebenarnya, mengangkat nama Mark supaya sponsor banyak yang masuk. Tapi rupanya sampai detik ini belum ada satupun sponsor yang menghubunginya. 보고 팔씨름에 빠지겠는 마크는 오하이오주에서 열리는 생기게 나온다 삼촌, 그치? 어? 네. 예, 형 화면빨 잘 봤네. 폭력 시비로 이어져 결국 미국 팔씨름협회에서 오로지 팔씨름이라는 스포츠밖에 없었을지 모릅니다.
Suatu hari Mark mendapat kesempatan untuk mengantarkan dua ponakannya berangkat sekolah, yang di situ ada anak polontong yang mengatakan fisik Mark seperti gorila. Bahkan ibunya si anak itu pun mendukung perkataan anaknya, meskipun kedua ponakannya sudah menjelaskan jika paman mereka adalah atlet panco. Ibu dan anak ini tetap tidak terkesima, bahkan cenderung merendahkan Mark yang tidak akan bisa menjadi juara. Hal itu pun membuat kedua ponakannya menjadi punya harapan supaya Mark menjadi juara sejati, di mana Mark diminta untuk berjanji menjadi sang juara dalam kejuaraan panco yang akan diikutinya nanti. 그치 삼촌? 약속? Sementara itu, kita akan beralih ke kehidupannya si Jinki, yang ternyata alasan utama kenapa dia sangat ingin uang bukan hanya untuk senang-senang atau top up game, tetapi karena ayahnya yang seorang penjaga palang pintu rupanya memiliki hutang yang sangat banyak, yang membuat kehidupan keluarganya selalu diselimuti kemiskinan, sehingga masuk akal jika Jinki sangat bersemangat ingin Mark menang karena dia butuh uang untuk melunasi semua hutang ayahnya. 하던 친구한테 배신당해서 부도나고 엄마는 외가로 도망가고. 저녁 언제 Untuk itu Jinki pun sendirian datang menemui si rentenir setelah tidak ada satupun sponsor yang masuk, di mana si rentenir yang sudah punya si Punch alias si Bogem pun sudah tidak membutuhkan Mark lagi, sehingga Jinki disuruh untuk pergi urusi petarungnya karena sekarang sudah ada si Bogem yang akan menghancurkan Mark di pertandingan nanti. Kembali ke Mark yang sedang dalam perjalanan pulang. Alih-alih ingin menghibur anak kecil, Mark justru membuatnya menangis sekaligus merusak fasilitas umum, yakni pegangan bus yang copot, sehingga saat tiba di rumah ponakannya pun bertanya, "Ini apa paman?" Mark melihat ponakan laki-lakinya pandai mengetik, yang setelah ditanya rupanya yang mengajarkan dia adalah neneknya alias almarhum ibu kandung Mark, di mana Mark yang baru ngeh pun iseng mencari-cari histori pesan lama yang tidak terbaca, yang setelah diperiksa ternyata ada suatu pesan dari almarhum ibunya yang menjelaskan tentang siapa Sojin dan kedua ponakannya ini. 언젠가 네가 볼지 모른다는 생각에 이젠 Rupanya Sojin bukanlah anak kandung dari suami baru ibunya. Sojin hanyalah wanita asing yang memiliki dua anak setelah suaminya meninggal dunia. Alasan kenapa sang bunda mengangkat Sojin sebagai anak angkat adalah karena merasa bahwa keberadaan mereka di rumah ini membuat suasana menjadi hangat dan tidak kesepian seperti biasanya. 그래도 엄마는 수진이 내가 가족이 미안해. Sampai sini Mark jelas sangat kecewa karena sudah dibohongi oleh si Sojin, tetapi dia belum akan mengungkapkannya. Bahkan saat dalam perjalanan dan ada seorang pengendara yang rese pun, Mark masih bersedia untuk menolong tanpa memberitahukan kekecewaannya kepada si Sojin ini. Barulah ketika sampai di tempat di mana ibunya disemayamkan, di situ Mark langsung bertanya, "Kamu sudah wadul ya sama aku?" Sebagai pria kekarenan kuat, Mark akhirnya meneteskan air mata ketika menyadari bahwa dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, yang pada kenyataannya Sojin memang mau memberitahukan hal itu, namun belum punya waktu yang tepat untuk menyampaikannya. 나 진짜 가족이 생긴 줄 알았어. 그래서
Kecewa karena sudah dibohongi, Mak pun memutuskan untuk pergi dari Sojin. Begitupun dari Jinki. Bahkan Mak dengan terang-terangan mengatakan jika selama ini Jinki hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan cuan. Namun karena sudah menganggap Jinki sebagai saudara sendiri, Mak selalu bersedia untuk menuruti apa maunya. Dalam kesendirian itulah Mak ngehuleng tarik mengingat nasibnya yang sebatang kara, yang setelah dipikir-pikir, teganian diriku sudah menyanyiakan orang yang selalu menemaniku selama ini. Meskipun Jinki, Sojin dan dua anak kecil itu tidak punya ikatan darah denganku, mereka adalah keluargaku. Ah, sungguh terlalu. Dari situ Mak pun berlatih untuk menghadapi kompetisi yang sebentar lagi akan dimulai, di mana janjinya kepada dua ponakannya dan respeknya kepada Jinki. Mak pun melatih otot tangannya dengan cara yang out of the box, yakni dengan menarik sebuah mobil bekas hanya dengan satu tangan kanannya. Wow! Tibalah hari kompetisi. Jinki sudah bisa menebak jika Mak pasti akan datang. Di situ mereka berdua juga bertemu dengan Combo dan dua muridnya. Namun kemunculan si rentenir bersama si Bogem jelas membuat suasana semangat olahraga menjadi rusak. Karena seperti kita tahu, mereka pasti akan menghalalkan segala cara supaya bisa memenangkan kompetisi ini. 야, 마크 긴장했다. Kompetisi tersebut sendiri dihadiri oleh banyak orang terkenal seperti Menteri Olahraga, petarung MMA Korea, Lisa Blackpink, opa-opa operasian, ibu-ibu PKK, dan masih banyak lagi. Untuk si dua bocah, mereka berdua nekat pergi ke pertandingan setelah melihat pamannya di televisi yang tanpa memberitahu Sojin. Mereka berdua pergi begitu saja, entah bagaimana caranya. 잘하겠습니다. Babak penyisihan pun akhirnya dimulai, di mana Mak dan para petarung panco pun mulai menunjukkan kekuatannya secara sportif dan penuh semangat olahraga. Berbeda dengan si Bogem yang sejak awal memang berniat untuk melukai dan menciderai semua lawan-lawannya. Menyadari Mak memiliki potensi besar untuk memenangkan pertandingan ini membuat Kim, si anak orang kaya, mulai khawatir. Dia meminta si rentenir untuk mengurusi masalah tersebut, yang pada akhirnya si Jinki pun dipanggil ke belakang panggung untuk diberikan satu kantong uang sebanyak $100.000 supaya Mak mengalah dalam kompetisi ini. 마크가 펀치한테 져주는 조건으로 성금이라. 그럼 네 눈앞에 있는 거를 봐. 이게 진짜야. Sementara si Bogem terus melukai semua tangan lawannya, bahkan menciderai satu murid si Combo. Jinki pun meminta Mak untuk ke belakang sebentar dengan maksud untuk menunjukkan satu kantong uang sebanyak $100.000, di mana uang sebanyak itu jelas bisa melunasi hutang ayahnya, pun juga bisa dipakai untuk melunasi hutang si Sojun kepada si rentenir.
만약에 결승에서 펀치 받으면 져주는 대가로 우리한테 2억 준대. Bukannya munafik, Mark sejujurnya butuh sekali uang, tetapi tidak dengan cara seperti ini. Mark dengan tegas meminta Jin-ki mengembalikan uang tersebut karena dirinya tidak akan pernah mengalah dalam pertandingan apapun, yang mana tujuan daripada dia kembali ke dalam dunia panco adalah untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa dirinya mampu berjuang dalam bidang yang digelutinya saat ini. This is my last chance. Sojin sendiri baru diberitahu temannya jika kedua anaknya pergi dari rumah untuk menonton pertandingan Mark, sehingga dia memutuskan untuk menyusul dan menitipkan tokonya kepada sahabatnya. Kedua bocil ini pun tak sengaja bertemu dengan Jin-ki, di mana kedatangan mereka ke sana adalah untuk melihat pamannya bertanding, dan dengan polos mengatakan jika Mark sudah berjanji akan menang dan menjadi juara sejati yang sesungguhnya. 시작한다. Mendengar hal itu jelas membuat Jin-ki menjadi terharu, sehingga dia memutuskan untuk mengembalikan uangnya kepada si rentenir dan menolak untuk Mark mengalah dalam pertandingan ini. Mark sendiri berhasil masuk ke dalam babak semifinal dan akan bertarung melawan si Combo, yang seperti kita tahu sebelumnya mereka berdua sudah pernah bertanding dan dimenangkan oleh Mark. Namun nampaknya Combo sudah berlatih sangat keras hingga membuat pertandingan menjadi sedikit lebih menarik dengan dibumbui oleh gimmick putusnya tali yang mengikat kedua tangan. Dan meski sudah berlatih keras, Combo tetap tidak bisa mengalahkan Mark yang seorang anggota kelompok Eternals. Melihat Jin-ki tidak ada, Mark pun segera pergi ke belakang panggung, yang ternyata Jin-ki sudah dalam kondisi lebam sehabis dihajar oleh si rentenir. Saat itulah muncul Kim, si anak orang kaya, yang meminta si rentenir segera membereskan masalah ini, karena jika sampai si Bogem kalah dalam pertandingan, maka semua uang yang dituduhkannya akan lenyap, dan si rentenirlah yang harus bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. 마크야, 잘 생각해. 뭐가 효과적인지. Tiba saatnya grand final, Mark dan si Bogem akhirnya berhadapan langsung. Fisik yang sedikit jauh lebih besar dengan tato yang memenuhi tangannya jelas tidak membuat Mark jiper, karena percuma saja besar jika titik kecil. Ketika panco sudah dimulai, si Bogem sudah berbuat curang dengan hampir mematahkan jempol si Mark. Beruntung tangannya masih bisa dilepaskan. 너무 졌어 그래? 별거 아니야, 별거 아니야. 스매시. Tangan mereka pun terpaksa diikat untuk tidak terlepas lagi, di mana pertandingan yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Karena memakai doping, si Bogem jelas sulit sekali untuk dikalahkan, sampai-sampai membuat si Mark keringetan tidak seperti biasanya. 저렇게 열리면 힘들죠. 가다야 돼요. 각도를 좁혀야 됩니다. 안 돼요. 조금만. Di detik-detik kekalahannya, Mark mendapat teriakan semangat dari Jin-ki, Sojin, dan dua ponakannya, termasuk para penonton di rumah seperti si bapak polisi dan ayahnya Jin-ki, sehingga Mark menjadi teringat dengan janjinya kepada dua ponakannya untuk menjadi juara sejati, yang akhirnya memberi semangat dan kekuatan kepada Mark. Yang hal tersebut membuat si Bogem terkejut karena tiba-tiba
Ya, Mark akhirnya menjadi juara 1 dalam pertandingan ini. Sementara nasib si rentenir pastinya akan sangat buruk sekali karena telah membuat bosnya kalah besar dalam dunia perjudian. Sementara Mark disuruh untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk almarhum sang ibu, yang lagi-lagi kita akan melihat jagoan kita semua meneteskan air mata, tidak seperti dalam film-film yang dibintanginya sebelumnya. Terakhir, Mark resmi menjadi perwakilan Korea dalam ajang laga panco dunia, di mana Jinki selalu setia menemaninya demi bisa sukses bersama dan mendapat untung yang dipotong lebih besar.